Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai jangan dibunuh bisa kualat hingga jatuh miskin. Inilah 10 hewan yang disukai malaikat. Jika Anda menemukan 10 hewan yang disukai malaikat, maka jangan dibunuh karena bisa kualat hingga jatuh miskin. Karena 10 hewan yang disukai malaikat inilah alasan mengapa jangan dibunuh kalau tidak mau kualat hingga jatuh miskin. Lalu apa saja 10 hewan yang disukai malaikat tersebut? Setelah Anda tahu, tentu jangan dibunuh karena bisa kualat hingga jatuh miskin. Manusia hidup di dunia tidaklah sendirian, namun juga bersanding dengan banyak makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Salah satunya adalah hewan. Dari sekian banyaknya binatang, memang ada yang diperbolehkan untuk dibunuh, baik untuk menunjang kesejahteraan manusia seperti yang dituliskan dalam kitab suci. Banyak di antara masyarakat Nusantara masih percaya bahwa binatang atau hewan tertentu dianggap sakral dan bisa membawa konsekuensi apabila membunuhnya, terutama jika hewan tersebut tidak mengganggu ataupun mengancam kita. Hal itu dipercaya karena beberapa hewan tersebut merupakan hewan kesayangan malaikat, terutama malaikat rezeki, sehingga jika membunuhnya bisa mengakibatkan sial, kualam, bahkan dipercaya bisa jatuh miskin. Lalu apa saja hewan-hewan kesayangan malaikat tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kucing. Di berbagai belahan dunia, kucing merupakan salah satu hewan yang dianggap memiliki daya magis dan disakralkan. Seperti di Mesir, kucing dianggap menjadi jelmaan dari salah satu dewa. Kucing itu disebutkan sebagai salah satu hewan kesayangan Kanjeng Nabi Muhammad dan para malaikat surga, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menyakiti apalagi membunuh hewan ini. Menurut kitab Primbon Jawa dan kearifan lokal Nusantara, menyakiti atau membunuh kucing bisa menyebabkan sial sampai 7 turunan. Jika Anda memang tidak menghendaki kehadiran kucing, sebaiknya tidak dilakukan dengan kekerasan. Dan berikutnya yang kedua yaitu semut. Hewan berukuran kecil ini seringkali dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Namun tahukah Anda, ada jenis semut tertentu yang merupakan suatu pertanda bahwa rumah di mana semut-semut itu berada merupakan rumah yang akan banyak rezekinya. Semut yang sering terlihat di rumah padahal rumah itu bersih, tidak ada kotoran maupun sisa makanan di lantai, sangat besar kemungkinannya semut tersebut merasa nyaman tinggal di rumah Anda. Rasa nyaman itu timbul dari insting semut yang mampu menangkap kemanisan dalam rumah tangga Anda, seperti kehidupan yang rukun, harmonis, sampai pada aliran rezeki yang baik. Dalam kitab suci pun disebutkan bahwa semut adalah binatang bertasbih dan selalu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, jika memang semut tersebut tidak merugikan Anda, sebaiknya jangan dibunuh. Yang ketiga, ular. Meskipun banyak yang takut dan ngeri dengan hewan melata yang satu ini, namun ternyata ular juga merupakan salah satu hewan kesayangan malaikat. Menurut kitab Primbon, ular yang masuk di dalam rumah janganlah asal dibunuh karena ular tersebut bisa saja membawa pesan, namun kitanya saja sebagai manusia yang tidak paham. Banyak orang yang juga percaya bahwa ular yang masuk rumah adalah ular yang tidak biasa, alias ular jadi-jadian atau jelmaan jin, sehingga mereka takut apabila membunuhnya akan bisa mendatangkan kualat dan malapetaka. Ular juga merupakan hewan yang dikaitkan dengan mukjizat Nabi Musa pada zamannya. Jenis ular yang bisa dibunuh ketika masuk ke rumah adalah jika ular tersebut berpotensi menyerang penghuni rumah. Yang keempat, burung hudhud. Burung ini bisa ditemukan di hutan-hutan Kalimantan dan Sulawesi. Burung hudhud menjadi salah satu hewan kesayangan malaikat karena berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman. Burung hudhud adalah hewan yang terkenal akan kecerdikan dan kesetiaannya. Burung ini ditugaskan untuk mencari informasi musuh oleh Nabi Sulaiman yang memang memiliki mukjizat untuk berbicara dengan binatang dan jin. Burung hudhud telah berjasa besar dalam membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Tuhan yang Maha Kuasa.
Itulah mengapa hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Yang kelima, laba-laba. Laba-laba yang terdapat di suatu rumah, terutama yang berukuran besar, sering dikaitkan oleh kearifan lokal sebagai pertanda akan datangnya rezeki. Laba-laba dikatakan sebagai hewan kesayangan malaikat karena jasanya yang pernah menolong Kanjeng Nabi Muhammad dari kejaran kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Dikisahkan pada waktu itu laba-laba menutupi mulut gua dengan jaringnya sehingga Kanjeng Nabi Muhammad dapat bersembunyi di dalamnya dengan aman, dan dengan demikian beliau pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Itulah mengapa sebaiknya tidak membunuh laba-laba jika hewan tersebut memang tidak mengganggu. Yang keenam, ikan paus. Beberapa tahun yang lalu masih sangat marak adanya perburuan ikan paus oleh masyarakat tradisional di Nusantara ini. Namun sekarang sudah banyak berkurang karena sudah dilarang oleh pemerintah. Ikan paus adalah hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi Yunus. Ikan paus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Namun Tuhan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus menyadari kelalaiannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan berikutnya yang ketujuh yaitu belalang. Ada suatu kepercayaan di tengah masyarakat terutama yang masih lekat dengan mitos bahwa ketika ada belalang terutama yang berwarna hijau masuk ke rumah, hal itu diyakini akan membawa kelancaran dalam sejarah mencari rezeki. Belalang juga dikaitkan dengan hewan kesayangan para malaikat karena belalang dengan warna emas banyak ditemukan di langit ketujuh, yaitu di pohon Sidratul Muntaha. Hal ini terkait dengan perjalanan spiritual Rasulullah ke langit ketujuh. Yang kedelapan, unta. Meskipun beberapa negara menjadikan unta sebagai salah satu hewan yang bisa dikonsumsi, unta adalah hewan kesayangan malaikat dan sekaligus dijamin masuk surga. Hal tersebut karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah dengan para sahabatnya serta menemani dalam perjalanan dakwah pada zaman Nabi Soleh. Azab bagi kaum Samud juga bermula dari dibunuhnya unta betina milik Nabi Soleh. Yang kesembilan yaitu kuda. Kuda juga menjadi hewan kesayangan malaikat karena terkait dengan kisah Nabi Uzair, yaitu Nabi yang dihidupkan kembali setelah 100 tahun kematiannya. Nabi Uzair menjadi saksi bagaimana Allah yang Maha Kuasa menghidupkan kembali keledainya yang sudah tinggal tulang belulang. Itulah 10 hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh. Semoga dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.